menggunakan apa jenenge? Misal umumnya memang dari artikel-artikel sebelumnya, peneliti-peneliti sebelumnya itu menggunakan ini skenario 2 ini dengan perbandingan ini. Nah, tapi kan dari skenario 1 sama 3 kan dari dosenmu. Kamu harus tahu apa alasannya. Engko nek misal ditekoni, kenapa enggak 50/50 atau sini 90/10 berarti kan skenario 1 sama 3 itu masih bisa diolah-alik kan untuk membandingkan yang tengah toh sebenarnya. Iya ora, Le? Iya, iya. Iya. Itu aja sih nek wis sebelum-sebelumnya kamu wis bagus. Kayak dari presentasi ini wis bagus. Cara kamu mengkorelasikan antara latar belakang, tinjauan pustaka, dasar teori ke akhirnya memunculkan masalah ini dengan tujuan ini wis bagus. Semuanya wis bagus. Cuma itu yang pertama, engko coba di anu renung kene. Terus ke selanjutnya coba le sek non metode lagi le. Metode. Ya Sip. wes coba. Ki kan mau sek 70-80 ya. Terus habis itu seleksi fitur, penggunaan bla bla, pelatihan model. Oke, lanjut. Nah, itu sampling itu harus 100 kali. Eh, enggak, karena memang random forest itu tuh dasarnya pada decision tree gitu. Nah, sedangkan tadi kan ini kan prediksinya kan berdasarkan dari 100 pohon, itu nanti hasilnya itu di voting gitu, mana hasil yang lebih banyak dan itu akan dijadikan sebagai prediksi akhir gitu. Nah, di sini saya 100 kali sebenarnya bukan patokan secara umum, tapi ini patokan yang saya buat untuk melakukan penelitian ini gitu. Sebanyak 100 kali pohon dibentuk. Hmm. Oke. Terus misal boleh nggak misal tak buat lebih rentangnya lebih panjang atau lebih kecil? Maksudnya boleh nggak? Misal samplingnya lebih panjang biar apa lebih selektif. Misal tak bikin misal 100 ki apa ya samplingnya terlalu kecil gitu 100 kali. Hmm, Nah, misal tak buat 200 atau 300 biar jangkauannya lebih luas gitu. hmm, Boleh nggak? bisa, bisa, bisa dibuat Bisa. seperti itu. Tapi memang bisa, tapi nanti akan ada apa ya? Dampak lain. Misal dari pelatihan model yang dilakukan itu cenderung lebih lama dan mungkin apa namanya? Karena memang ini 100 tuh saya pertimbangkan bahwa oh ternyata 100 tuh tidak terlalu lama dan hasilnya tidak terlalu buruk gitu. Karena kalau dari random forest sendiri dari decision tree itu kan juga dihitung dari cabang pohonnya, kedalaman pohonnya juga dihitung. Jadi mungkin di angka 100 bagi saya itu adalah angka yang cukup ideal untuk melakukan pelatihan data yang cukup banyak ini. Maksudnya kan datanya kan juga 40.000 data begitu loh. Jadi dari 40.000 data yang dilatih itu menurut saya 100 pohon untuk setiap satu data latih itu udah lebih dari cukup begitu. Hmm. Nek misal itu rentangnya di apa jenenge tinggikan lagi, berarti optimasinya itu tidak bisa mencapai itu toh, Le? Yang hiperparameter tadi. Atau Bisa. gimana? Buruknya terjadinya di mana? Berarti kalau gitu masih ada optimasi yang lebih bagus nggak untuk diterapkan di kedua model apa tadi RF dan SMF tadi. Kalau misal optimasi hiperparameter itu ternyata untuk sampling misal rentangnya diperluas lagi menjadi 200 atau 150 itu menjadikan dampak buruk atau tidak lebih selektif kayak gitu. Kalau di
dari penelitian-penelitian yang lain atau misalkan dari apa namanya metode-metode optimasi yang lain memang ada misal seperti XGBoost atau learning rate-nya yang dimainin itu Mhm. ada yang lebih bagus. Tapi kembali lagi ke batasan masalah yang saya gunakan dalam penelitian ini kebetulan cuman menggunakan satu optimasi yaitu hyperparameter ini yang menggunakan dua metode yaitu uh, grid search ataupun randomized search. Jadi untuk kali ini, walaupun data sampling pohonnya itu diperbanyak atau diperkecil, itu tetap itu tetap saya menggunakan optimasi yang sama. Jadi bagaimanapun hasilnya pasti akan berpengaruh juga begitu dari dirubahnya banyaknya sampling pohon yang dibentuk. Namun untuk optimasi tetap akan menggunakan pada hyperparameter. Hmm. Nah, hyperparameter ini memang udah disetting untuk samplingnya 100 kali ya. Iya, Oke. Terus apa lagi ya? Iki wes terakhir leh. Metodenya cuma dua ini. iya. Sebenarnya kan apa ada 4 kan, metodenya tuh 4. Mm-mm. Cuman Mm-mm. dibagi aku 2, temanku 2. Loh, kok ngono? Iya, Maksudnya ya apa? Loh, beda tapi kamu beda. penelitian. Beda beda itu. Dia tuh datasetnya sama, tujuannya tuh sama, cuman metode terus optimasinya tuh beda gitu loh. Nah, enak awakmu ya berarti. Penelitian ono sik dijak diskusi. Iya, betul. Berarti cuma beda variasi lah ya. Iya, Variasi optimasi. Atau mhm. variasi apa? Optimasi metodenya kan kalau aku kan pakai random forest sama SVM. Kalau dia tuh Mm-mm. pakai KNN sama naive Bayes. Hmm, oke. Terus coba balik ngarep pelan-pelan. Nah, iki apa kuwi? Sik evaluasi kuwi apa le? Hmm? Evaluasi kerja berarti. Iki apa iki le? Ini kan dia kan metrik evaluasi kerja. Jadi nanti tuh dia tuh dihitung dari prediksi, hasil prediksi. Jadi kan model kan tadi kan udah dibagi tuh data, misal 80-20. Nah, Mm-mm. 80 ini kan udah dilatih nih. Nanti dari model yang udah dilatih dari data 80% tadi dia tuh di dicoba nih, dites, diprediksi pakai 20% datanya. Nah, nanti dihitung nih yang dia tuh menghasilkan data yang benar itu berapa, yang salah berapa gitu. Hmm. Itu kan saya umum, saya 80-20. Hmm, sama aja Heeh. mau berapapun angkanya sama aja. Apa maksudnya metode pelatihannya tuh sama aja gitu. Hmm. Berarti dari skenario 1, 2, 3 tadi itu harus dilakukan bertahap dari awal kan umumnya kan 80-20 ya Leo. Terus dari dosenmu kan 70 berapa tadi? 70-30 sama 90-10 ya toh? Nah, itu nanti nek misal sampean melakukan penelitian itu apakah harus bertahap saklek dari skenario 1 harus dilakukan dulu nanti baru disaring. Berarti itu kan kayak screening, terus habis itu screening 2, screening 3, terus nanti baru yang terpilih dari 3 skenario itu mana yang bagus, itu kayak gitu tah? Oke, jadi nanti mungkin dilakukan dari yang pertama dulu, mungkin di perbandingan 70-30, Mhm. lalu setelah itu selesai, itu lalu Heeh. dilakukan yang 80-20 dan sampai ke 90-10. Namun untuk setiap trainingnya dia tidak bersangkutan satu sama lain gitu. Dia menghasilkan hasil yang berbeda, tapi dia tetap harus berurutan untuk memudahkan kita dalam melakukan evaluasi nantinya. Nah, setelah dievaluasi nanti hasilnya tuh akan dicari mana nih yang paling terbaik, yang mana dia tuh akan digunakan sebagai hasil luaran dari penelitian ini. Gitu. Hmm. Apa itu yang dikatakan sebagai terbaik? Itu kan di situ ada dikatakan metrik ideal yang menyeimbangkan presisi dan recall untuk evaluasi yang adil pada data tidak seimbang. Itu maksudnya apa? Terus apa hubungannya sama hasil yang terbaik tadi? Kan
dari 3 skenario yang wis dilakukan, itu kan nanti dievaluasi pakai ini toh, dicari data yang terbaik. Nah, di situ ada kalimat itu di biru-biru itu. Nah, maksudnya pada data tidak seimbang tuh gimana? Kan udah melewati 3 skenario yang tadi. Oke, data tidak seimbang, kita jawab saintis iki. Berarti yang data model terbaik dulu ya. Model terbaik itu dilihat dari hasil akurasi model itu sendiri gitu. Hasil akurasi itu diperoleh dari metrik evaluasi kerja gitu. Dia akan dihitung berapa akurasinya, terus F1 skornya berapa, Mhm. presisinya berapa, terus recall-nya nanti berapa gitu. Nah, itu nanti akan disimpulkan menjadi sebuah akurasi yang secara absolut tuh dia mewakili dari hasil kinerja model tersebut. Nah, lalu untuk metrik ideal yang menyeimbangkan presisi dan recall untuk evaluasi yang adil pada data yang tidak seimbang. Nah, data yang tidak seimbang itu maksudnya data dia tuh unbalance gitu loh. Jadi antar label atau antar data di dalamnya, misal andai kata kita menggunakan data teks gitu, data teks dalam bentuk CSV, dia kan pasti ada kolom-kolomnya gitu. Misal di kolom A itu ada 40.000 data, terus di kolom B itu ada 38.000 data. Nah, itu kan berarti ada di kolom B itu ada 2.000 data kekosongan gitu. Nah, itu bisa dikatakan tidak seimbang karena memang data itu tidak stabil gitu jumlahnya. Nah, makanya itu diperlukan metrik evaluasi kerja untuk dia tuh menyeimbangkan data dari menyeimbangkan presisi dan recall evaluasi dari data yang tidak seimbang agar dia tuh adil begitu. Berarti dari 3 skenario tadi, sampling yang dilakukan, itu kan berarti dikatakan dia terbaik, mana yang paling seimbang gitu toh? Yeah. Ya, oke. Terus habis itu nek misal itu nanti seimbang berarti artinya apa? Kalau dia seimbang berarti dia artinya model itu sudah memiliki kinerja yang baik. Maksudnya seimbang itu berarti dia tuh konsisten gitu loh dari presisi dan recall-nya. Tidak memiliki fluktuasi yang tinggi, tidak memiliki noise yang banyak. Jadi dikatakan dia seimbang itu data itu konsisten dalam Akurat ya? memprediksi. Ya, akurat, benar. Ya, akurat. Berarti nek misal dia presisi sama recall-nya itu seimbang, berarti misal nanti ada serangan cyber gitu kan. Nah, terus habis itu diprediksi menggunakan metode dari kedua itu dengan optimasi hiperparameter tadi. Kalau misal hasilnya seimbang, berarti prediksi tersebut eh, mendekati 100% ya. Maksudnya kebenarannya. Hmm. Hmm. Lebih besar perbandingan benarnya daripada salahnya. Ya, oke. Jadi engko kudu ngono lho, lem mun jelaske kudu kudu runtut, aja mbulet. Kuncine tenang wae, nek kowe tenang engko bakalan ngalir. Awakmu misal sakjane wis paham, engko karena kowe wis grogi apa deg-degan sih wis malah mbulet engko ra karu-karuan engko. Sakjane penguji itu nanti tanyanya itu tergantung apa yang sudah kamu sampaikan sama tergantung caramu menjawab. Kok akan jadi saya iso nyetir pertanyaannya ya kamu sendiri cara jawabmu piye. Ngono. Terus sebelumnya lagi ada lagi ndak? Kira wes iki eh, satu lagi Lemburi. Nah, validasi silang terstratifikasi iki apa iki? Hmm? Iki apa iki maksudnya? Teknik validasi yang andal untuk dataset tidak seimbang. Metode ini memastikan distribusi kelas data asli tetap terjaga secara profesional. Maksudnya ya apa? Sama yang tadi kan mencari untuk menentukan oh ini tuh presisinya sekian atau recall-nya sekian kalau dia
makin seimbang berarti prediksinya kan mendekati 100% betul. Nah, ini apa ini validasi silang terstratifikasi. Nah, validasi silang terstratifikasi itu dia tuh Mhm, sebuah teknik untuk memvalidasi dataset yang mhm, tidak seimbang gitu. Jadi misalkan nanti sebuah dataset itu akan dipartisi atau dipotong misal tadi 80-20, 70-30 gitu. Nah, di situ saya menggunakan stratified K-fold atau dia tuh validasi silang. Dia tuh untuk memastikan data yang terdistribusi itu sesuai gitu dengan kelas data asli dan dia tuh biar tetap terjaga gitu loh. Gimana aku bahasanya? biar data tetap terjaga. Iya, proporsional, tetap proporsional. Oke lah, boleh. Tetap terjaga maksudnya ora apa ya, ora ana sik hilang atau gimana? Tidak ada yang terduplikasi, tidak ada yang yang Hmm. bisa hilang, terhapus secara tidak sengaja, atau misal tidak ada yang saling timpa gitu loh. Hmm, oke. Terus ya wis lale wis 2:30 engko ndak kowe ra istirahat. Terus kira-kira dari latihan ini apa yang nganu masih menjadi kowe ganjeli apa? Oh iya, Tapi wis bagus kok, overall wis bagus, cuma ya mungkin dari beberapa kamu harus tahu alasannya setiap bagian. Aku kan nggak apa ya, aku kan sebagai orang awam ya lek udu cah TI ya, teknik informatika. Jadi ya aku cuma secara spontan aja tadi tanya jawab. Cuma apa ya, kan, kita sebagai peneliti itu itu kan yang bagus kan, oke, kita itu jangan sebagai peneliti jangan cuma kita aja yang paham. mhm, Apalagi nanti nek kamu publikasi itu kan, apa, penulisan yang bagus itu adalah kita menulis itu bisa memahamkan orang lain dari pemikiran kita yang dituangkan, apalagi tentang public speaking kayak gini. Apalagi sebenarnya, apa, diskusi paling bagus ya sama orang yang awam, karena apa, kita di situ bagaimana kita itu bisa menjelaskan apa yang di pikiran kita, ngono. Bingung ta, Le? iya, paham paham. Iya, jadi sing paling baik ki ya kamu bisa, "Oh, aku" jadi engko ketika kamu dihubung-hubungke tentang misal kamu kenapa memilih ini, keterbaruannya apa ini, kamu paham, wis arep dimbulet-mbuletke kaya ngopo, kamu paham bakalan ke mana. Cuma tadi ada beberapa sik kamu tuh agak ragu ndon sik masalah skenario tadi, isih rada mbulet. Mhm, Tuh, terus nek sik awal-awal wis pahamlah, cuma sama nanti nek misal ditanyain dari ketiga rumusan masalah itu sama tujuannya itu kan biasanya rumusan masalah itu kan jawabannya di tujuan, ya iya, toh? mhm, Tujuan dijawab ke manfaat, iya toh, Le? Nah, terus habis itu, nah metode penelitian itu intinya itu adalah cara bagaimana kamu itu menuju ke tujuanmu agar tercapai manfaat dari penelitian itu. mhm, Itu intinya. Jadi kamu harus bisa mengkorelasikan antara apa ya, antara permasalahanmu di latar belakang dengan tinjauan pustaka. Jadi tinjauan pustaka kan dasar teori. Dasar teori yang mendasari apa? Yang mendasari ya dari penelitian-penelitian sebelumnya. Kenapa kamu melakukan penelitian ini? Apakah layak penelitian ini itu dilakukan? Kenapa kok layak? Oh, karena dari penelitian sebelumnya masih ada kekurangan A, B, C, D. Saya ingin menyempurnakan di bagian ini gitu. Kenapa kamu memilih memilih metode ini dengan optimasi ini? Oh, karena ini optimasi misal yang
cocok untuk kedua metode tersebut karena dibandingkan dengan metode sebelumnya, dengan penelitian sebelumnya yang sudah menggunakan misal optimasi lain itu hasilnya kurang optimal. Mungkin dari prediksi sibernya itu kurang selektif atau kurang apa kayak gitu. Itu Le. Oke. Terus habis itu kenapa kok kamu menggunakan sampling ini? Oh, karena sampling sekian itu bagus untuk metode ini misal atau pada parameter ini itu bagus untuk sampling misal 100 kali apa 200 kali gitu. Tuh, saya tak apa? Tak garis tebeli tadi itu dari sekian presentasimu. Terus yang tadi kan secara umum kan apa jenenge perbandingan yang digunakan kan skenarionya kan 80-20. Kamu harus tahu, misal kok dikejar-kejar terus masalah Hmm. kuwi kamu harus tahu sampai tuntas, ditekoni sampai mentok kamu harus tahu. Sampai intinya penguji puas itu ketika ya wes ora ngoyak lagi karena dia sudah mendapatkan jawaban udah memuaskan itu tadi loh, Le. Oke. Nek iso dikejar ya berarti kamu tuh urung iso, apa ya, menjawab apa sing dikarepe deknen ngono. Itu aja. Mungkin sesuk nek misal, apa, habis sempro penelitian misal kamu disuruh bikin perbandingan ini, coba didiskusikan lagi dengan dosenmu. Misal ditanyakan, "Pak, Bu, kenapa ya, Pak, saya harus menggunakan perbandingan ini?" Jadi kamu harus juga kritis, jangan ojo kaya robot ngono le. Manut dikon iki, dikon A, B, C, ngono ojo. Tapi kamu juga harus kritis. Maksudnya kritis bukan berarti membantah, tapi kamu juga harus tahu apa yang kamu lakukan itu. Jadi ojo kaya robot. Maksudnya dikon jegur sumur ya melu jegur sumur, dikon luncat ya melu meluncat aja ngono le. Jadi mahasiswa harus kritis. Maksudnya ya itu tadi. Kamu nek misal dimintain dosen, le nanti apa? Le nanti ini kan umumnya dibikin skenarionya itu kan dengan perbandingan ini. Nanti ditambahin ya yang depan misal perbandingan ini belakang ini. Kamu jangan cuma iya iya Pak, enggak Pak, jangan. Tapi di situ coba nanya, kenapa ya Pak saya harus memakai perbandingan ini? Kan dari jadi kamu lebih baik misal nanti apa konsultasi atau apa sebelumnya bisa baca-baca dulu artikel, terus nanti nek dosennya minta A, B, C, kamu tanya, Pak, tapi dari data sebelumnya itu sekian-sekian, kenapa kok saya memakai ini? Nah, nanti kan jadinya diskusi, nek misal wes tiba, apa leh, mau apa? Mau ujian kayak gini, kamu wes luwih tenang ngono, karena kamu wes menguasai semuanya. Jadi wes enjoy aja kan aku udah menguasai penelitianku, sing ngerjakke ya aku, ngapain aku harus takut ngono le. Ya Oke. Le ya. Oke, siap. Oke, terus ada apa meneh sik pengen ditakokke? Apa Ah, cukup? apa ya? Mungkin kalau dari yang kulihat tuh karena memang satu karena memang slide-ku banyak ya, 21. Nggak tahu ini termasuk banyak apa enggak nih Mbak Novi. Tapi yang kulihat ini termasuk banyak. Yang mana tuh dia tuh menimbulkan banyak celah pertanyaannya. Kayak, Hmm, sesok banget itu takoki. sing penting sempromu berapa menit toh untuk presentasi 15 ya? 15 daerah 10 sih. Nah, dilatih kuwi le. Dilatih, engko di timer dhewe aku mau lali ra nemer soalnya. Dilatih tapi kuwi wis termasuk cepet. Maksudnya cara menyampaikanmu wis bagus. Cuma ya itu tadi paling celahnya apa? Kamu harus bisa menjawab dari rumusan masalahmu kuwi neng ngendi jawabane. Jawabannya neng eksperimenmu itu di mana? Sik menjawab pertanyaan rumusan ketiga masalahmu itu. Itu kan ngono. Terus dari judulmu, aku mungkin nggak terlalu paham ya. Jadi aku nggak terlalu ngulik-ngulik. Sebenarnya dari judulmu, nek misal itu dosen menguasai apa?
menguasai di bidangmu itu, dia bakalan ngulik. Maksudnya apa yang bisa kamu pertanggungjawabkan saka judulmu? Coba ning judule. Kan judul kan sebenarnya kita harus dari penelitian itu abote ning kene. Klasifikasi serangan siber berbasis machine learning, studi komparatif kinerja random forest. Berarti kan RF sama SPM. SPM. Nah, ini di mana kamu bisa menjawab dari judulmu itu? Di mana klasifikasinya serangan siber tadi? Oh, dari dua metode ini menggunakan apa tadi? Optimasi ini gitu. Nah, itu dari penelitian sebelumnya ya wis tadi. Pokoknya iki iso tak jawab iki kan judul kan topik, permasalahannya nang jero yang mendasari kan dari penelitian-penelitian sebelumnya. Ya kamu nanti nek bisa ditanyain dari ketiga rumusan masalah ini karena latar belakang masalah ini kamu punya ini, nanti ki sing jawab pertanyaannya rumusan masalah ke satu, kedua. Oh, pertanyaan satu jawabannya ke metode pertama gitu. Karena di sini apa menjawab rumusan masalah ini. Kenapa saya menggunakan perbandingan ini ya kayak ngono les. Pokoknya nah aku biasanya ngono kuwi nggawe list pertanyaan. Hmm. Kamu bikin ndak? Enggak ya. Jadi bikin list pertanyaan, kemungkinan-kemungkinan kayak itu ya, tapi ya mendadak sih ya. Kok tak coba. Saiki nah ya paling masukanku tadi masa perbandingan sama rumusan masalah. Nah, itu batasan batasan masalahmu itu juga bisa itu dijadikan alasan. Tapi aku kan nggak terlalu paham ya, apa istilah-istilahnya. Coba nanti kamu pelajari lagi. Mungkin ada masa perbandingan ada yang artikel mendukung itu kamu bisa mengatakan, oh karena pada artikel ini tahun sekian tuh bilangnya gini-gini kayak gitu. Ya. Tuh. Nah, apalagi yang mau ditanyain? Apa ya? Kok cukup? Hele, Mana sih? ya wis cukup wae wis jam piro iki? Jam 3 ndak kowe engko ora iso istirahat. Oke. Turu. Turu le. Terus. Heeh. Sok tangi esuk sinau meneh. Semangat iso wis. Oke. Heeh. Berarti sesuk kan pengujine 1 toh? Mm-mm. Pembimbingnya 1 toh? Pembimbing ki paling Yes. kok cuma cuma jadi MC. Jadi MC. Heeh, jadi MC, jadi kayak membuka, engko kamu dipersilakan, baru kamu memulai presentasinya. Nah, nanti kamu udah selesai presentasi, kok biasanya pembimbing itu yang mengarahkan untuk mempersilahkan penguji itu bertanya sama sampean. Nah, nanti kamu di situ mulai diskusi antara penguji dengan mahasiswa. Biasanya selama 1 jam ya berarti nek 15 menit ya engko paling pirang menit. Sisane kamu presentasi. Nek sik pembimbinge sik ketiban apik ya dia ya cuma diam, tapi ada juga pembimbing sik melu takok. Nah, engko tergantung pembimbingmu tipe sik endi aku ndak ngerti. Oke. Tuh. Tapi gambarannya sempro itu ya itu tadi kayak kita simulasi barusan, cuma kayak konfirmasi aja. Ya. Ngono le. Nah, kira-kira nek wis ana sing kurang apa jenenge, rada ngganjel ya engko coba disinau tapi turu sik. Oke. Heeh. Aduh. Wis istirahat. Hmm. Pateni ta? Ben istirahat. Hmm. Dipateni.